Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 16 Mei 2023 dengan Sari Berita. Butuh kerjasama multi pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Pemeliharaan jalan dalam kota Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 4 Provinsi NTT melalui PPK 4.2 sesuai program rutin melaksanakan pekerjaan pembersihan rumput liar di sepanjang ruas Jalan Nasional Kota ND. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ferry Soo. Pemerintah Nagekeo begitu terbuka dengan sebuah mitra sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra, antara lain inovasi, Yayasan Sulinama dengan program literasi bahasa ibu sebagai bahasa transisi pembelajaran, Taman Bacaan Pelangi dengan program literasi melalui perpustakaan ramah anak, Wahana Visi Indonesia dengan sanitasi sekolah berbasis kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, dan Yayasan Plan Internasional Indonesia terkait pembelajaran berbasis sarana informasi dan teknologi di sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, Venantius Minggu mengatakan, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Nagekeo, pemerintah selalu bergaining dengan berbagai pihak yang dikenal dengan kemitraan. Setiap mitra yang dijalin memiliki kapabilitas yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Isu penting pendidikan di Nagekeo yang paling disoroti menurut Kadis Venan Minggu adalah isu yang berkenaan dengan konten yang isinya literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, dan isu yang berkaitan dengan kapasitas dan mutu guru, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini membutuhkan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak atau mitra, lebih khususnya dalam peningkatan kapasitas guru dan konten pembelajaran. Nah, dalam kaitan dengan isu konten pembelajaran dan peningkatan kapasitas guru, pemerintah Nagekeo begitu terbuka dengan sebuah mitra sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya hanya memberi contoh bahwa begitu banyak mitra yang mensupport untuk menjawab persoalan-persoalan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Yang pertama adalah kaitan dengan bagaimana mitra hadir di Kabupaten Nagekeo khusus dari Plan Internasional yang bergelut secara langsung berkaitan dengan bagaimana meningkatkan hak-hak anak, menghargai hak anak, khususnya anak perempuan. Lalu setelah itu bagaimana program Plan juga masuk dalam sentuhan berkenaan dengan kebersihan menstruasi. Itu kaitan dengan program kemitraan. Sementara program koordinator CDP Plan Internasional Indonesia Nagekeo, Kosmas Damianus Meze, menyoroti tentang literasi dasar. Dirinya melihat bahwa literasi menjadi isu besar yang harus diperkuat bagi perkembangan pendidikan Nagekeo yang lebih baik ke depan. Hal yang paling ditekankan adalah tentang minat baca. Saat ini minat baca siswa menurutnya sangat rendah karena tidak ada sosok yang menjadi teladan bagi siswa, baik orang tua di rumah maupun para guru. Aspek keteladanan menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat baca siswa. Mengapa isu literasi ini sangat kuat, terutama di konteks Nagekeo? Itu ada beberapa hal yang sempat kami potret di konteks kita Nagekeo. Itu misalnya antara lain minat baca siswa itu sangat rendah. Saya melihat soal aspek keteladanan terutama guru dan orang tua. Di rumah itu sebenarnya guru pertama dan utama itu adalah orang tua. Berapa banyak orang tua yang punya minat baca. Demikian juga kalau ditarik ke lembaga pendidikan, berapa banyak guru-guru kita itu punya minat baca yang tinggi. Selain soal minat baca yang sangat mempengaruhi literasi kita, itu juga soal fasilitas pendukung, ketersediaan perpustakaan yang memadai, juga buku-buku sendiri juga.
Pemkab Nagekeo memberikan apresiasi atas dukungan, perhatian serta kepedulian dari mitra pendidikan yang telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Nagekeo. Dukungan kerjasama dengan berbagai mitra telah banyak membawa perubahan signifikan di Kabupaten Nagekeo, termasuk kesiapan sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka melalui strategi perekrutan dan pemberdayaan fasilitator daerah tingkat kabupaten hingga fasilitator sekolah. RRI ND Feriso melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemeliharaan jalan dalam kota, Satuan Kerja Satker Pelaksana Jalan Nasional PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT melalui pejabat pembuat komitmen PPK sesuai program rutin melaksanakan pekerjaan pembersihan pemotongan rumput di sepanjang ruas Jalan Nasional Kota ND. Informasi selengkapnya bisa Anda dengarkan melalui laporan rekan kami Suimam. Pejabat pembuat komitmen PPK 42 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Wilhelmus Sugujawa kepada RRI Senin 15 Mei 2023 menjelaskan ruas jalan yang menjadi tanggung jawab pihaknya dalam kegiatan pemeliharaan rutin ini meliputi Jalan Imam Bonjol, Perwira, Mohoni, Soekarno, Katedral, Ahmad Yani, Gatot Subroto, Detusoko sampai ke Wolowaru. Dikatakan sesuai program setiap tahunnya pekerjaan pemotongan rumput di sepanjang jalan tersebut rutin dilakukan supaya tidak tertutup oleh tumbuhan rumput-rumput liar. Rutin kita lakukan pembersihan potong rumput. Kalau rumput itu program kita setahun itu dia 6 kali. Menurutnya, selain pemotongan rumput, pekerjaan rutin lainnya yang dilakukan saat ini adalah pembersihan sedimen drainase. Kalau secara keseluruhan kita sudah di angka fisik itu kita di 31,71%. Kita kerja nanti sampai Desember. Jadi untuk pembersihan saluran ini program kita tuh setahun 2 kali. Ini kita pembersihan yang pertama. Yang melanjutkan, pemotongan rumput liar di sepanjang jalan nasional terus dilakukan untuk menjaga keindahan dan juga bahu jalan dapat berfungsi dengan baik. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pendengar, salah satu anggota komunitas UMKM Nagekeo Bangkit menyerahkan 4 produk lokal kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Faranda Garus. Penyerahan produk lokal Nagekeo itu terjadi secara kebetulan pada saat Presiden berada di salah satu rumah makan yang letaknya cukup dekat dengan penginapan para pelaku UMKM Nagekeo Bangkit. Kepada RRI, anggota UMKM Nagekeo Bangkit, Ermelinda Filomena Owa mengatakan, keempat barang yang diserahkan yakni keripik pisang gulung mazami, keripik pisang coklat, selacero atau jagung goreng, dan selendang telopoi. Saya didampingi oleh kedua teman saya, Ide Ening dan Windy. Awalnya memang kesulitan sekali bertemu dengan ibu. Kita dihalangi oleh pas pampres. Akhirnya Ibu Iriana sendiri yang memanggil untuk terima produk. Selanjutnya dalam kegiatan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo kali ini, BPOP LBF melibatkan setidaknya 67 pelaku usaha. Sebelumnya komunitas Nagekeo Bangkit tidak terdaftar dalam 67 UMKM yang sudah didata oleh Kemenparekraf. Namun berkat usahanya, komunitas UMKM Nagekeo Bangkit akhirnya terlibat dalam pameran pesta rakyat di lapangan Waikasambi untuk menjual produknya. Laris juga, tapi lebih banyak kita titip di toko-toko. Kalau untuk kegiatannya dia tidak terlalu, tapi yang produk kami yang dititipkan itu malah lebih laris. Di Sado Bajo, di Eksotik, itu yang lebih laris. Dan berkesannya kita bisa ketemu dengan orang penting, Ibu Gubernur. Ermelinda berharap ke depannya, para pelaku UMKM ini kembali dilibatkan dalam setiap kegiatan, baik dalam skala nasional maupun internasional. RRI ND, Faranda Garus melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Pengurus Nasional Paralimpik Komite Kabupaten ND resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Kepengurusan Nasional Paralimpik Komite tingkat Kabupaten ND resmi dilantik pada Senin 15 Mei 2023 kemarin. Pelantikan pengurus NPC Kabupaten ND dilaksanakan di Studio Multipurpose RRI ND oleh Ketua NPC Provinsi NTT, Victor Haning. Dalam sambutannya, Victor Haning berharap lewat kepengurusan NPC Kabupaten ND ini, maka akan muncul atlet-atlet Paralimpik baru yang akan berprestasi dan mengharumkan nama ND, NTT maupun Indonesia. Dirinya berharap dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, DPRD, hingga masyarakat umum. Untuk NPC Kabupaten ND, dengan adanya organisasi ini, kami berharap bisa mencari bakat atlet. Karena untuk apa ada organisasi jika tidak ada atlet? Atlet pun
tidak bisa buat apa-apa kalau tidak ada organisasi yang mengurus. Sehingga saling ketergantungan itu ada. Jadi Pak Rustam dan teman-teman, saya mohon langkah ke depan, mungkin setelah ini kan kami akan ke SLB. Kenapa kami ke SLB? Untuk mencari bakal calon atlet difabel itu tidaklah mudah. Kami masih berproses. Cara kami dijamin oleh Undang-Undang Penganggaran Undang-Undang 11 2022 itu tentang keolahragaan. Itu nama kami disebut di sana tentang pendanaan. Di samping Pramuka, KONI, kami juga. Itu kami namanya Komisi Paralimpik Indonesia. Sementara itu, Ketua NPC Kabupaten ND Muhammad Rustam mengungkapkan bahwa lewat wadah NPC ini dapat menjadi wadah positif bagi sesama penyandang disabilitas untuk berprestasi, menunjukkan kemampuan dan bakatnya di bidang olahraga. Sejarah baru untuk Kabupaten ND. Saya ingin teman-teman disabilitas bisa berkembang. Dengan NPC ini kami bisa hidup dan bisa membagikan kekurangan kami. Kami akan tunjuk kepada teman-teman yang non-disabilitas bahwa kami ini bisa. Rencana ke depan sekarang ini sudah lantik, kami mencari atlet-atlet persiapan untuk 2024 ke Medan. Kami rencana ikut ini cabur catur, bulu tangkis, tenis meja, dan renang. Rustam juga meminta dukungan dari semua stakeholder dan masyarakat Kabupaten ND untuk mendukung kemajuan dunia olahraga paralimpik di Kabupaten ND dan dapat menghasilkan bibit atlet yang berprestasi nantinya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Berita terakhir. Sampai batas waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND telah menerima semua dokumen bacalek dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Selanjutnya, KPU ND akan melakukan verifikasi semua dokumen bacalek yang diajukan. Selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Sampai batas waktu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten ND telah menerima semua dokumen bacalek dari 18 partai politik peserta pemilu 2024. Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi semua dokumen bacalek yang diajukan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ND Adolorata Maria de Lopez B di kantor KPU ND pada Senin 15 Mei 2023. Maria de Lopez mengatakan 18 partai politik peserta pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND semua telah menyerahkan dokumen pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten ND untuk pemilu 2024 mendatang. Maria de Lopez menjelaskan dari 18 partai politik ada satu partai politik yang tidak 100% mengajukan dokumen bacalek dari daerah pemilihan. Sementara 17 partai politik lainnya sudah 100% mengajukan dokumen bacalek dari 4 dapil tingkat Kabupaten ND. Partai yang tidak mengajukan 100% bacalek yakni Partai Persatuan Pembangunan. Maria de Lopez mengatakan bahwa kalau ada partai politik hanya mengajukan dokumen bacalek 2 dapil, 1 dapil, ataupun setengah dari dapil, KPU tidak mempersoalkan. Jika partai politik tidak 100% pengajuan bacalek dari 4 dapil tidak menjadi masalah. Walaupun hanya 1 dapil pengajuan bacalek yang terpenting syarat administrasi, urutan keterwakilan perempuan, prosentase keterwakilan perempuan ada, KPU terima dokumen bacalek yang diajukan partai politik. Tanggal 14 bulan Mei tahun 2023 pukul 23.59 itu 18 partai politik peserta pemilu 2024 tingkat Kabupaten ND semuanya sudah menyerahkan dokumen pencalonan bakal calon anggota DPRD Kabupaten ND untuk pemilu 2024. Jadi Kabupaten ND itu ada 18 partai politik dan 18 partai politik sudah menyerahkan seluruh dokumen pengajuan bakal calon. Ya, jadi ada dari 18 partai, ada satu partai yang tidak 100% di daerah pemilihan. 17 partai politik itu 100% di daerah pemilihan, dapil 1, 2, 3, 4 itu 100%. Ada satu partai, partai P3, 2 dapil saja. Ketua KPU ND mengatakan bahwa semua dokumen yang diajukan masing-masing partai politik selanjutnya sesuai dengan peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 yang mengatur tentang pencalonan anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, masa penerimaan berkas pengajuan bacalek dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi dari tanggal 15 Mei sampai 23 Juni 2023 terhadap seluruh berkas yang masuk di KPU dan pengecekan melalui aplikasi. Lanjut Maria de Lopez terkait pengumuman DCS akan dilakukan tanggal 19 sampai 23 Agustus 2023. Kemudian pengumuman penetapan DCT terjadi pada tanggal 4 November 2023. RRI Rovinus Wula melaporkan.
kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.